Halo sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya Katarina Ivu. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai ayat 11. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dari hari-hari yang berlalu sampai pada saat ini. Sekarang kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat merenungkan firman-Mu ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dinamika tokoh dalam bacaan-bacaan hari ini, dalam bacaan Injil hari ini, sangat berkaitan dengan panggilan untuk menjadi murid dan utusan Tuhan. Ada hal yang mendasar yang perlu kita hayati sebagai anggota gereja daripada tokoh yang disebut dalam bacaan hari ini. Yesaya merasa diri sebagai pribadi yang najis dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang juga najis bibir. Paulus merasa diri sebagai yang paling hina dari semua rasul Petrus. Mereka pun merasa sebagai seorang berdosa. Namun dari situasi kedosaan, kehinaan, ketidakpantasan itulah mereka dipanggil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, panggilan dan penyertaan Tuhan membuat mereka siap dan sanggup mengikuti Yesus. Mereka pun menjadi utusan Yesus.
Mereka mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan sehingga kualitas hidup dan pelayanan mereka pun diubah. Misalnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada masa kini, kadang-kadang sulit menemukan orang-orang yang mau melayani Tuhan sebagai ketua lingkungan, katekis, asisten iman, biarawan-biarawati, dan tugas-tugas pelayanan lainnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, karena banyak orang merasa tidak pantas, mereka banyak kekurangan, tidak tahu apa-apa, dan sederet litani lainnya. Semoga seperti para tokoh yang disebutkan di atas, kita berani berserah pada panggilan Tuhan untuk dibentuk sehingga sikap diutus dengan kualitas hidup dan pelayanan yang lebih baik. Semoga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita hening sejenak untuk mengakhiri kegiatan kita. Terima kasih Tuhan, karena kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami tanam dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.